akhirnya kita bertemu kembali di TGIF dari Hanan Putira Sekuritas setiap Jumat. Hari ini tanggal 18 Maret. Ya, sudah di pertengahan bulan dan saya akan menyajikan update market, kondisi sepekan dan bagaimana perkembangan apa yang terjadi di dunia global ya. Dan kemudian juga kita IHSG sudah mencapai 7.000 nih. Apa yang akan terjadi di dunia persilatan pasar modal Indonesia berikutnya, oke? Oke. Konsultasikan portfolio Anda jika ada saham-saham yang ingin ditanyakan ya. Oke. Sementara itu kita mulai aja. Jadi oke. Berita terbaru, perkembangan terbaru yang ada tentunya adalah The Fed akhirnya menaikkan suku bunga sebesar 25 bips ya, dan kemudian juga hal tersebut sepertinya sudah terprice in di market gitu, ditengarai dari respons market global yang akhirnya naik, Dow Jones, kemudian juga bursa Eropa juga membaik gitu, menghijau. Sementara dari central bank kita sendiri, kita akhirnya menetapkan suku bunga tetap di angka 3,5% ya. Oke. Sementara dari pihak global, dari market global, last night Dow Jones menguat sebesar 1,2%, serta reboundnya harga gold dan juga oil besar ini reboundnya 8,45%. Mungkin kita perlu cermati saham Medco dan Elsa yang sebentar lagi akan saya bahas ya. Kemudian juga capital inflow ke bursa Indonesia ini masih cukup terjaga ya. Mari coba kita lihat year to date-nya berapa. Terakhir saya minggu lalu kita membacakan masih ada di sekitar angka 28 triliun untuk year to date ya. Sekarang untuk regular market ada di angka 35,4 T. Oke, bertambah lagi ya. No wonder kemarin kita sudah mencapai angka 7.000 ya. Nah, tapi setelah 7.000 sayangnya kita ditutup malah di bawah turun lagi gitu, di angka 6964. Kalau dari pembacaan candle technical analysis, ketika kita sudah mencapai area resistance kemudian ditutup dengan candle merah seperti ini, walaupun ini namanya adalah dark cloud, awan hitam gitu ya. Jadi ada awan hitam yang menaungi kondisi market saat ini gitu. Awan hitam tuh biasanya mendung tuh mau hujan. Nah, jadi perlu juga kita waspadai gitu ya. Karena tutupannya nggak mantep di atas 7.000. So, apalagi Eido-nya kita ini minusnya gede loh. Di Dow Jones, di market Dow kemarin, Eido kita minus 2,6%. Ya, Eido I don't know why, apa sentimennya yang kemarin. Mungkin juga karena kebanyakan komoditi itu lagi pada turun harganya. Harga coal juga semakin turun tajam di hari ke-6 ini sebesar 5%. Kemudian harga nikel di hari ketiga ini turun lagi sebesar 8%. Dan harga CPO juga masih turun sebesar 5% ya. Jadi karena memang kita punya karakteristik market adalah commodity driven, so di tengah-tengah konsolidasi harga komoditi dunia saat ini, mungkin saham-saham yang tadinya itu berhasil membuat bursa kita ramai dianggap tidak lagi menarik gitu ya. Atau mungkin kita perlu merencanakan titik entry yang lebih wise gitu untuk saham-saham komoditi kita. Oke, sementara dari update-nya COVID, of course kita tahu bahwa angka kasus itu sudah menjinak sebesar 60%-an ya. Nah, yang menjadi pertimbangan pemerintah ke depannya adalah apakah ini mudik
mau bisa diberlakukan gitu ya. Tentunya ini akan merupakan sentimen yang cukup positif buat saham operator tol tentunya gitu, Jasa Marga. Nah, Jasa Marga juga merupakan key calls kami hari ini. Jadi dari sisi tren juga sepertinya sudah mau mematahkan dia punya downtrend. Saat ini posisinya sudah naik ke atas MA10, 20, 50. Jadi Jasa Marga mungkin bisa dilirik untuk key calls hari ini ya. Mudah-mudahan itu berita pemerintah lagi mempertimbangkan untuk memperlonggar mudik tahun ini menjadi sentimen positif untuk operator jalan tol ini. Kemudian juga sepertinya dunia sudah bersiap-siap untuk menjadikan COVID sebagai endemi ya. Artinya ya udahlah, anggap aja kayak flu biasa gitu ya. Nggak bakalan bisa hilang juga. Tapi masih ada varian-varian baru yang muncul seperti yang namanya Delta Cron ya, dan kemudian Omicron BA2 atau Son of Omicron itu namanya kayak serem banget, kayak film horor. Tadinya ditakutkan bahwa Delta Cron ini akan merupakan kombinasi varian dari Delta dan Omicron, yang mana Delta itu tinggi tingkat kegawatannya dan Omicron itu cepat menular ya. Jadi udah cepat menular, tinggi lagi tingkat fatality-nya. Ternyata enggak ya, karena ternyata katanya dokter-dokter so far meneliti Delta Cron ini enggak begitu semenakutkan yang diperkirakan gitu ya. Well, hopefully kita yang sudah mulai hidup normal ini, dan juga mungkin rekan-rekan perhatikan traffic kita sehari-hari juga sudah semakin tinggi, mobilitas masyarakat ya, kita tidak akan terganggu lagi oleh varian baru dari COVID ya. But that is one thing yang perlu diperhatikan ke depannya gitu, dimonitor. Kita lihat perkembangannya minggu depan nanti ya. Oke. Sementara itu mungkin ada baiknya kalau kita bahas saham-saham properti nih. Ya, saham-saham properti berhubung BI tidak ada kenaikan suku bunga so far ya, sepertinya mulai menunjukkan kenaikan ya. Saham-saham properti seperti contohnya BSDE ya. BSDE ini kemarin uji support di sekitar angka cantik 1000. Nah, biasanya angka bulat itu kan jadi support atau resistance psikologis. Nah, si BSDE kemarin dalam tren naik jangka pendeknya nih bertahan di supportnya di angka 1000 ya. So, kemarin tutupannya juga not bad lah, 10.20. Ini nanti kalau BSDE berhasil lewat 1050, 1070, maka sebenarnya dia masih punya utang naik di sekitar angka 1110, 1110 up to 1160 ya. Jadi perhatikan mungkin akan ada rotasi sektor, tidak di saham komoditi lagi tapi perhatikan saham properti ya. Oke, satu BSDE. Kedua, CTRA. Nah, CTRA juga menarik. Sama-sama pattern yang berlaku kurang lebih itu namanya double bottom ya. Kalau CTRA supportnya itu ditahan di sekitar angka 1020. Nah, kalau hari ini dia berhasil tembus 1080, maka kita boleh average up CTRA karena I believe target dari pola double bottomnya ada di angka 1180 sampai 1200 ya. Lumayan nih teman-teman. BSDE CTRA Asri Alam Sutra. Oke, bagaimana dengan Alam Sutra? Penutupan kemarin di 157, nggak apa-apa. Yang penting 157 ini masih berada di atas support ketiga moving average ya. So statusnya untuk Asri mungkin hari ini adalah spekulatif buy, dan kita tambah belinya kalau sudah di atas angka 167. Targetnya kemana? Hopefully Asri bisa mencapai 180 untuk jangka pendek ya. Oke, Pewon. Pewon punya sejumlah rencana tahun 2022 terkait capex-nya sebesar 2,9 triliun yang mana akan digunakan untuk pengembangan mal-mal dia, Pakuwon City Mall, kebanyakan namanya begitu, dan kemudian juga pembelian lahan baru ya. So walaupun sebenarnya Pewon target jangka pendeknya sudah tercapai kemarin di sekitar 530, tapi swing naiknya belum tentu
selesai. Belum tentu game over saat ini gitu loh. Karena posisi harganya masih tertib di atas MA10. Jadi dengan berlandaskan support di sekitar 490 sampai 500, Pewon ini masih bisa ngelanjutin swingnya ke 530 lagi, or even sekarang lanjut ya. Selepas 530 kita boleh tambah beli banyakan karena next target ada di 560 untuk Pewon. Oke, kemudian satu lagi mungkin dari sektor properti di industrial estate, yaitu SSIA, Surya Semesta. Good news-nya adalah MA10 dan 20 dia baru saja golden cross ya. Dan posisi harga juga ditahan di atas support kedua moving average ini. So SSIA termasuk laggard kenaikannya, tapi mungkin swingnya bisa oke nih teman-teman. Kemana target terdekatnya 392 ya, 392 maybe. 390 392, kemudian selepas 400 kita tambah beli, next target di 415 dan 430 SSIA, boleh diperhatikan ya. Oke, bagaimana dengan saham-saham banking? Sebenarnya tertarik untuk saya mau melihat BBCA. Oh, ternyata BBCA itu memang kunci. BBCA adalah kunci yang menentukan apakah IHSG bisa bertahan di atas 7.000 atau enggak gitu ya. Nah, kemarin sudah sampai 8.300, tapi kenapa tutupannya jatuhnya dalam banget ke 8.000 gitu loh. Secara candle ini jelas-jelas yang namanya bearish engulfing. Artinya udah terjadinya di posisi resisten, udah gitu candle merah ini melahap candle sebelumnya ya. Jadi engulf gitu. Engulfing previous candle. Jadi ya buat BBCA sendiri advice saya masih sama, sell on strength di 83. Kalau 83 nggak lewat ya IHSG susah bertahan atau tembus ke 7.000 gitu loh. Dan ternyata sinkron gitu gerakannya ya. BBCA ini ternyata biang keroknya. Dan supportnya untuk BBCA hari ini ada di sekitar angka 7950. Jika itu jebol maka mendingan kita tungguin dia turun lagi. Kita sabar dulu di 7825 sampai 7200, or kita mendingan belinya di sekitar 7750 aja. Oke. Bagaimana dengan BBRI? Oh ya, BBCA ada sentimen mau bagi dividen, tapi dividennya kalau nggak salah cuma sebesar Rp145 per lembar. Harga saham dia berapa? 8.000. Oke. Jadi yieldnya berapa itu? Sebentar. Kalkulator. 145 bagi 8.000. 145 dari 8.000 itu berapa? Sama dengan kurang 1. Ya 10% ya. Kalau 10% 800. 1% 80. Ya 1% lebih ya. Nggak sampai 2%. Oke. Untuk yield dividennya BBCA. Oke, coba kita lihat BBRI. BBRI dari chart monthly juga masih ada ganjalan, pastinya di sekitar angka 5.000. Angka bulat itu sendiri akan jadi resistensi psikologis ya. Kemudian kemarin penutupan di 4650. Oke. Ya so far tren naiknya masih bisa dibilang cukup intact ya, walaupun penutupan kemarin itu nggak lebih mantap daripada BBCA, walaupun masih terbilang lebih mending. Anyway, perhatikan support BRI untuk hari ini di sekitar angka 4560 sampai 4500 ya. Kalau tembus ke bawah 4500 mending kita sabar dulu, kita tunggu BBRI di sekitar angka 4300-an aja. Oke. Medco dan Elsa yang tadi kita bahas, harga minyak ada kenaikan 8%.
Bagaimana Medco? Apakah dia punya tren naik akan bisa berlanjut lagi? Karena sebelumnya waktu jatuh ke 555 itu dia sudah berada di bawah MA 20 gitu ya. Jadi PR hari ini untuk membuktikan kekuatan dari harga minyak tersebut, kenaikan crude oil, maka Medco harus bisa naik ke atas 625. Oke, kalau 625-nya sukses, maka Medco berkesempatan untuk balik lagi ke 650, 700 atau 720 ya. Bagaimana dengan Elsa? Elsa kalau dari chart daily juga ada PR, dia harus bisa tembus ke atas 310, balik lagi ke atas MA10, 20 ya. Dan nextnya kalau bisa tembus 310, maka next target adalah 320, 350 atau 360 ya. Natural gas ini menarik untuk kita perhatikan AKRA. AKRA-nya mulai berjalan tertib dalam tren naik jangka pendeknya ya. Kenapa? Karena supportnya itu sudah seminggu ini dijaga rapi sekali di atas MA10. So untuk support AKRA hari ini ada di sekitar angka 800 sampai 795. Kemudian kalau misalkan bisa lewat 815, 815 dan 830 kita average up bertahap ya. Target jangka pendek probably untuk AKRA ada di sekitar angka 880, starting 880, 890, 900 dan 915. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan penutup kami, sorry, satu lagi, LQ45. Kita mau lihat juga bagaimana posisi old school blue chips yang selama ini mendukung kenaikan IHSG ya. Dari LQ45, candle kemarin memang ada bearish engulfing, jadi untuk saham-saham blue chips hari ini memang kondisinya mungkin di ujung tanduk dan harus membuktikan mereka punya performance yang lebih baik ya. Atau ya mereka harus melemah dulu, dan untuk LQ45 supportnya itu ada di sekitar angka 996 sampai 995. Kemarin closing di 1005. Harusnya sih angka bullet 1000 itu dijaga gitu ya. Tapi anyway, tren naik jangka pendek masih oke. Kita nggak usah terlalu panik gimana dulu. Cuma penasaran aja kenapa Edo di market Dow last night itu minus 2,6%. Kejutan apakah yang akan kita hadapi hari ini? Mudah-mudahan tidak begitu horor ya teman-teman. Oke. Itu aja. Thank you untuk perhatiannya. Happy trading, semoga cuan selalu, semoga sehat selalu, dan sampai bertemu di edisi TGIF minggu depan.